Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Hari ini kita akan berbicara tentang protein, tapi saya minta Anda untuk melupakan sejenak tentang telur. Karena setelah usia 60 tahun, hal yang benar-benar membantu menjaga massa otot, mencegah penyusutan otot, dan mempertahankan kekuatan tubuh, mungkin bukanlah telur seperti yang Anda pikirkan, melainkan protein yang berasal dari sayuran hijau. Mungkin terdengar aneh, tetapi kenyataannya masih banyak lansia yang tidak pernah tahu bahwa beberapa jenis sayuran yang ada di meja makan setiap hari justru menyimpan kekuatan istimewa untuk membantu tubuh membangun otot baru, memulihkan kekuatan yang hilang, dan bahkan membantu meningkatkan daya ingat saat kita memasuki usia senja. Hal yang menakjubkan adalah sayuran-sayuran ini bukanlah suplemen mahal atau bubuk protein impor, melainkan sayuran rumahan yang sudah kita kenal baik. Beberapa jenis bahkan memberikan jumlah protein yang mendekati atau lebih banyak daripada telur. Jika Anda tahu cara memilih dan memasaknya dengan tepat, ini benar-benar dapat membantu memulihkan kestabilan saat berjalan dan mengisi kembali energi tubuh yang mulai layu termakan usia. Dan agar Anda lebih mudah mengikutinya, saya akan mengurutkan 9 peringkat sayuran tinggi protein mulai dari urutan ke-9 hingga ke-1 beserta penjelasan tentang keunggulan masing-masing jenis secara jelas. Khususnya peringkat ke-1 dalam daftar hari ini adalah sayuran yang jika digunakan dengan cara yang benar mungkin dapat menggantikan peran telur dalam merawat otot lansia secara sempurna. Saya yakin banyak orang akan terkejut ketika mengetahui apa jenis sayuran tersebut. Sebelum masuk ke materi utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silahkan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah semangat yang paling hangat bagi tim kami di Nutrisi Cerdas. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran ini, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Peringkat ke-9, okra bendi. Banyak orang melihat okra atau yang sering kita sebut bendi hanya sebagai sayuran hijau biasa di piring nasi. Namun kenyataannya sayuran ini memiliki nilai yang tersembunyi lebih dari yang terlihat oleh mata, terutama dalam hal merawat sistem otot dan membantu tubuh menyerap protein dengan lebih baik secara diam-diam. Dalam satu cangkir okra rebus matang terdapat sekitar 2 gram protein. Namun kekuatan sejati okra bukan terletak pada jumlah proteinnya, melainkan pada lendir alami dalam daging sayurnya. Ini adalah jenis serat pangan khusus yang membantu melapisi dan menenangkan usus agar bekerja lebih baik, membuat protein dan nutrisi dari makanan terserap ke dalam tubuh dengan lebih efisien. Karena pada akhirnya, protein baru akan bermanfaat jika diserap ke dalam tubuh secara sempurna, bukan? Dan inilah titik di mana okra menjalankan tugasnya dengan sangat baik, terutama bagi lansia yang sering memiliki masalah pencernaan. Selain itu, okra juga mengandung antioksidan yang membantu mengurangi peradangan pada otot dan memperkuat perisai pelindung otot dari kerusakan akibat penuaan. Okra juga kaya akan magnesium dan kalium yang penting untuk kontraksi otot yang berirama, membantu mengurangi kram terutama di malam hari, dan membuat kaki tidak terasa berat saat berjalan atau berdiri lama. Bagi lansia yang memiliki masalah kram tengah malam atau mudah lelah, okra adalah salah satu asisten yang sangat baik karena perlahan menyeimbangkan tubuh tanpa perlu bergantung pada obat-obatan. Dalam hal pengolahan, okra sangat mudah dimasak. Bisa ditumis dengan tomat, dimasukkan ke dalam sup, dipanggang dengan rempah-rempah, atau ditumis dengan bawang putih, semuanya enak. Rasa yang ringan dan teksturnya yang lembut sangat cocok dengan masakan Indonesia dan mudah dikonsumsi oleh segala usia. Di masa lalu, okra pernah menjadi salah satu makanan penyembuh populer bagi keluarga Indonesia, dimasak sebagai menu ringan untuk lansia yang sistem pencernaannya mulai melemah. Dan bahkan hingga kini perannya tidak berubah. Okra tetap menjadi asisten diam-diam yang menjaga sistem pencernaan, merawat otot, dan membantu lansia menjalani kehidupan sehari-hari dengan mantap. Peringkat ke-8, asparagus. Banyak orang mungkin pernah melihat asparagus hanya sebagai sayuran batang ramping biasa yang digunakan untuk menghias piring di restoran mewah. Namun kenyataannya sayuran ini memiliki kekuatan tersembunyi di dalamnya yang berdampak mendalam pada kesehatan otot dan pergerakan tubuh, terutama pada lansia yang membutuhkan kestabilan kaki dan kelincahan dalam berjalan. Dalam satu cangkir asparagus yang sudah dimasak, terdapat sekitar 2,3 gram protein. Asparagus juga mengandung kolin nutrisi penting yang membantu mengirimkan sinyal antara saraf dan otot.
Jika tubuh kekurangan kolin akan timbul gejala gerakan melambat, respon tidak sigap, dan tubuh terasa berat tanpa sebab yang jelas. Lansia yang rutin mengonsumsi asparagus sering merasa bahwa setiap langkah kaki menjadi lebih mantap dan dapat mengontrol pergerakan dengan lebih baik secara diam-diam. Selain itu, asparagus juga mengandung vitamin E yang membantu memperbaiki berbagai sel dalam tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengangkut lebih banyak oksigen ke otot. Hasilnya, saat naik tangga, rasa lelah berkurang, pemulihan lebih cepat, dan otot tidak terlalu pegal setelah beraktivitas sehari-hari. Bagi lansia yang mengalami edema atau pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki di sore hari, asparagus adalah bantuan yang menarik karena memiliki sifat mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh secara lembut tanpa membuang mineral penting. Ini sangat cocok bagi mereka yang ingin mengontrol tekanan darah dan tidak ingin bergantung pada obat peluru air seni diuretik. Yang tak kalah penting, asparagus kaya akan glutathione yang dianggap sebagai antioksidan yang kuat. Zat ini bertugas melindungi sel otot agar tidak cepat rusak dan mengurangi kerusakan akibat aktivitas fisik atau pertambahan usia, sehingga membantu otot tetap lentur meskipun sudah melewati masa pensiun bertahun-tahun. Soal memasak asparagus sangat mudah dan beragam. Bisa dikukus hingga empuk, ditumis dengan minyak zaitun, atau dimasukkan ke dalam telur dadar juga enak dan cocok dengan lidah Indonesia. Atau bisa juga dipanggang sebentar sampai harum, lalu ditaburi sedikit garam menjadi lauk pendamping yang meningkatkan nilai gizi makanan sederhana menjadi luar biasa. Tidak peduli dalam bentuk apa dikonsumsi, asparagus tetap bertugas sebagai penjaga diam-diam tubuh, mendukung keseimbangan, meningkatkan aliran darah, dan membantu pergerakan lansia tetap mantap dan anggun di setiap langkah. Peringkat ke-7, kubis Brussels sprouts. Kubis Brussels mungkin terlihat sebagai sayuran kecil yang belum terlalu akrab bagi sebagian orang, tetapi di dalam bola-bola kecil ini terkandung kekuatan yang sangat bermanfaat bagi otot dan persendian lansia. Meskipun jumlah protein dalam kubis Brussels matang tidak terlalu tinggi, hal yang membuat sayuran ini benar-benar menonjol adalah vitamin C. Ini adalah nutrisi penting yang membantu tubuh memproduksi kolagen yang memiliki peran utama dalam menjaga kelenturan otot, ligamen sendi, dan jaringan di sekitar sendi, membantu pergerakan menjadi lancar, dan mempercepat pemulihan saat terjadi peradangan atau cedera. Selain itu, dalam kubis Brussels terdapat senyawa alami bernama glukosinolat yang memiliki khasiat mengurangi peradangan mendalam di tingkat sel yang merupakan salah satu penyebab utama penurunan kondisi otot saat usia bertambah. Ketika tubuh dapat mengurangi peradangan dengan lebih baik, itu berarti kita dapat menjaga kesehatan otot dan pergerakan dalam kondisi baik untuk waktu yang lebih lama. Pahlawan diam-diam lainnya dalam kubis Brussels adalah vitamin K yang memiliki peran penting tidak hanya dalam kepadatan massa tulang, tetapi juga membantu sistem saraf berkomunikasi dengan otot secara lancar. Hal ini membuat jalan menjadi lebih mantap, keseimbangan tubuh lebih baik, dan mengurangi risiko jatuh dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan hal sangat penting bagi lansia yang ingin menjaga kemandirian mereka selama mungkin. Kubis Brussels bukan sayuran yang hanya dimakan saat pesta atau perayaan saja. Jika tahu cara memasaknya yang enak seperti dipanggang hingga kulit luarnya renyah namun lembut, di dalam ditumis dengan bawang putih yang harum, atau dicampur dengan kacang kenari untuk menambah tekstur renyah, sayuran ini bisa dengan mudah menjadi menu rutin di meja makan. Meskipun kecil, kubis Brussels adalah pelindung diam-diam yang membantu menjaga kekuatan, keseimbangan, dan kelincahan di masa pensiun dengan sangat kuat. Peringkat ke-6, brokoli. Brokoli mungkin terlihat sebagai sayuran biasa yang sering kita lihat dalam masakan Indonesia seperti capcay atau sup, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu makanan yang memiliki kekuatan tersembunyi dalam merawat otot lansia secara diam-diam dan berkelanjutan. Satu piring brokoli yang dimasak dengan tepat memberikan sekitar 3 gram protein, jumlah yang tidak sedikit untuk sayuran. Namun yang membuat brokoli semakin istimewa adalah senyawa alami bernama sulforafane. Senyawa ini memiliki sifat mengurangi peradangan kronis di dalam tubuh yang merupakan penyebab mendasar kemunduran otot tanpa kita sadari saat kita menua.
Ketika peradangan berkurang otot, dapat mempertahankan kelenturannya pulih lebih cepat dan kembali mampu menopang berat tubuh dengan lebih baik. Itu berarti aktivitas seperti bangun dari duduk, berjalan atau duduk akan menjadi lebih mantap setiap harinya. Selain itu, brokoli juga mengandung vitamin C yang merangsang produksi kolagen yang diperlukan untuk menjaga kekuatan otot, tendon, dan sendi. Ada juga vitamin K yang membantu memperkuat massa tulang dan asam folat yang mendukung sistem peredaran darah agar lancar. Semua ini adalah dasar penting dalam menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh. Tidak hanya itu, brokoli juga penuh dengan serat pangan yang membantu mengontrol kadar gula darah tetap stabil, mendukung sistem pencernaan, dan membantu protein dari makanan lain bekerja lebih efisien. Ini ibarat membuka pintu agar nutrisi baik dapat masuk ke tubuh dengan lebih lancar. Membuat brokoli menjadi lezat juga tidak sulit sama sekali. Bisa dikukus agar warnanya tetap hijau cerah, dipanggang hingga renyah di luar dan lembut di dalam, ditumis dengan bawang putih atau dimasukkan ke dalam sup. Semuanya adalah menu yang akrab bagi orang Indonesia dan mudah dimakan. Hanya dengan menambahkan brokoli ke dalam menu makanan 2,3 kali seminggu, Anda dapat membantu mengurangi peradangan tingkat dalam meningkatkan efisiensi, penyerapan protein, dan menjaga otot tetap lentur lebih lama. Inilah brokoli, sayuran biasa yang menjadi kekuatan diam-diam dalam menopang kesehatan tubuh kita meskipun usia bertambah. Peringkat ke-5, kale. Kale adalah sayuran berdaun hijau yang dalam beberapa tahun terakhir mulai lebih sering terlihat di supermarket, restoran makanan sehat, dan toko organik. Meskipun penampilannya mirip sayuran biasa, kale sebenarnya adalah salah satu superfood sejati yang diakui oleh para ahli gizi, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, yang perlu memperkuat otot, tulang, dan menjaga tingkat energi tetap stabil dalam kehidupan sehari-hari. Kale mengandung sekitar 3,4 gram protein yang tergolong tinggi dibandingkan dengan sebagian besar sayuran hijau lainnya, tetapi keunggulan kale tidak hanya pada proteinnya, melainkan pada rangkaian nutrisi beragam yang dirancang oleh alam untuk merawat sistem otot tulang dan memperlambat mekanisme penuaan tubuh secara menyeluruh. Salah satu nutrisi terpenting adalah vitamin K yang bertugas memandu kalsium ke tempat yang diperlukan seperti tulang dan otot, sehingga membantu mengurangi kondisi otot kaku, memperbaiki keseimbangan tubuh, dan membantu mengurangi risiko jatuh, masalah yang paling dikhawatirkan oleh lansia. Kale juga kaya akan vitamin C, yang merupakan kunci penting dalam pembentukan kolagen protein, yang membuat otot, tendon, dan jaringan ikat menjadi lentur, membuat aktivitas bangun, duduk, berjalan, atau bergerak menjadi lebih gesit dan membantu mengurangi rasa nyeri setelah beraktivitas. Tidak hanya itu, kale juga mengandung antioksidan bernama alpha lipoic acid yang berperan penting dalam melindungi sel otot dari stres oksidatif, mengurangi kelelahan, dan memperlambat penurunan kekuatan otot yang terjadi seiring usia. Kelebihan penting lainnya dari kale adalah adanya 3 mineral utama, yaitu magnesium, kalsium, dan kalium, yang membantu meredakan kram, gejala kaki berat, dan mengatur kontraksi otot agar berirama teratur, gejala yang sering ditemukan pada mereka yang berusia di atas 60 tahun. Meskipun daun kale agak keras dan memiliki rasa sedikit pahit, jika tahu cara mengolahnya, bisa menjadi enak dan mudah dimakan. Misalnya, memijat daun kale dengan minyak zaitun dan madu untuk membuat salad, menumis dengan api kecil agar daunnya melunak, atau memblendernya bersama buah-buahan menjadi smoothie yang mudah diminum. Hanya dengan menambahkan kale ke dalam menu makanan beberapa kali seminggu, sama seperti Anda, berinvestasi untuk kesehatan jangka panjang, membantu menjaga otot tetap kuat, menjaga pergerakan tetap stabil, dan meningkatkan kemampuan untuk hidup mandiri saat usia bertambah. Inilah kale sayuran yang luarnya mungkin tampak biasa, tetapi di dalamnya menyimpan kekuatan diam-diam untuk menopang tubuh kita secara mendalam, dari dalam hingga ke setiap langkah sehari-hari. Peringkat ke-4, bayam. Spinach bayam mungkin bukan sumber protein setinggi daging hewan, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam membantu nutrisi yang kita makan setiap hari agar diserap dan digunakan secara maksimal. Dalam 100 gram bayam terdapat sekitar 3-5 gram protein.
Keunggulannya terletak pada mineral bernama magnesium yang merupakan jantung dari kerja otot, membantu kontraksi dan relaksasi berjalan lancar lentur dan mengurangi ketegangan, kekakuan atau kram yang tidak perlu. Bagi lansia yang sering mengalami kram mendadak atau merasa pemulihan lambat setelah menggunakan tenaga itu, mungkin tanda tubuh kekurangan. Magnesium dan bayam dapat membantu mengisi kekurangan ini dengan lembut, namun efektif. Ini membantu pergerakan sehari-hari menjadi lebih gesit dan mantap. Tidak hanya itu, bayam juga mengandung nitrat alami yang memiliki khasiat merangsang sirkulasi darah, membantu mengirim oksigen ke otot lebih banyak, sehingga meningkatkan daya tahan dan membuat kita bisa beraktivitas lebih lama tanpa mudah lelah. Keunggulan lain dari bayam adalah pigmen hijaunya yang kaya akan lutein dan zeaksantin. Banyak orang mengenal dua zat ini sebagai pembantu kesehatan mata, tetapi kenyataannya keduanya juga memiliki khasiat antioksidan yang sangat kuat dalam melindungi otot dari peradangan dan kemunduran akibat usia. Dan yang menggembirakan adalah memasak bayam sangatlah mudah. Kita bisa menumisnya dengan telur, memasukkannya ke dalam sayur bening, atau menumisnya dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Rasanya enak dan mudah dicerna. Jika dipadukan dengan makanan tinggi vitamin C seperti tomat, akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam bayam menjadi lebih baik yang berdampak pada pembentukan energi yang berkelanjutan dalam tubuh. Bayam mungkin terlihat biasa, tetapi di dalam tubuh lansia, ia adalah pendukung setia yang diam-diam merawat otot energi dan pergerakan Anda setiap hari dengan lembut dan mantap. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa video ini memberikan wawasan atau membuat Anda lebih memahami diri sendiri, silakan ketik angka 4 di kolom komentar atau Anda bisa menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol ikuti, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya di Nutrisi Cerdas. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami karena setiap pesan dan setiap tontonan memberi kami energi untuk membuat video yang hangat bermanfaat dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita melangkah bersama menuju kesehatan yang lebih baik. Peringkat ke-3 jamur. Meskipun penampilannya sederhana dan tidak mencolok jamur, adalah salah satu makanan super yang penuh dengan nilai gizi dan dapat membantu memulihkan otot serta mengisi energi tubuh lansia secara diam-diam, namun mendalam. Dalam 100 gram jamur segar terdapat sekitar 35 gram protein dan ketika dimasak protein ini menjadi lebih terkonsentrasi dan lebih mudah dicerna, membantu tubuh menyerapnya secara efisien terutama dalam proses perbaikan dan perawatan otot. Selain protein jamur juga kaya akan vitamin B kompleks yang berperan mengubah makanan menjadi energi serta mineral selenium yang membantu melindungi serat otot dari stres oksidatif yang merupakan salah satu penyebab kerusakan otot karena penuaan. Salah satu sifat unik jamur yang menarik adalah kandungan penting seperti ergothionein dan beta-glukan yang memiliki khasiat mengurangi peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan mendalam seperti ini adalah penyebab tersembunyi dari kelelahan kronis nyeri sendi tanpa sebab dan penurunan massa otot yang sering ditemukan di masa pensiun. Banyak penelitian yang menegaskan bahwa jamur dapat membantu otot pulih lebih cepat, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mungkin membantu kesehatan otak dalam jangka panjang, terutama dalam hal koordinasi antara otot, pikiran, dan pergerakan. Sesuatu yang harus diperhatikan, lansia sama pentingnya dengan otot itu sendiri. Berita baiknya adalah jamur dapat dimasak dalam berbagai bentuk, baik itu ditumis, dipanggang, dimasukkan ke dalam sup, atau dibuat telur dadar jamur, semuanya enak dan mudah dicerna. Baik itu jamur tiram, jamur merang, jamur shiitake, atau jamur shimeji, semuanya memiliki nilai gizi yang baik. Meskipun tampak diam, jamur adalah teman sejati bagi otot dan pikiran yang akan membantu menopang lansia agar memiliki kehidupan sehari-hari yang stabil, bergerak gesit, dan memiliki pikiran yang cerah setiap hari. Peringkat ke-2, kacang polong, green peas. Kacang polong mungkin terlihat biasa, tanpa warna yang mencolok, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu sumber protein nabati yang paling dapat diandalkan, terutama bagi lansia yang ingin memulihkan otot dan meningkatkan energi kehidupan sehari-hari. Secara berkelanjutan, dalam satu cangkir kacang polong matang,
terdapat hingga 8 gram protein. Dan protein ini kaya akan asam amino esensial bernama leusin yang memiliki peran penting dalam mengirimkan sinyal ke tubuh untuk mulai memperbaiki dan membangun otot baru, terutama pada lansia, di mana respon tubuh terhadap protein mulai berkurang dibandingkan saat muda. Penambahan leusin dalam makanan ibarat menyalakan saklar agar tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri setiap hari. Selain protein, kacang polong juga memberikan serat pangan dalam jumlah tinggi, membantu kadar gula darah lebih stabil, dan membantu sistem pencernaan bekerja lebih lancar. Ketika pencernaan, baik penyerapan, nutrisi dari seluruh makanan juga akan ikut baik. Tubuh akan mendapatkan energi secara konsisten tanpa terlalu bergantung pada gula atau tepung putih berlebih. Kacang polong juga mengandung vitamin K dan folat yang membantu memperkuat tulang, menutrisi sistem darah, dan mengurangi kekakuan sendi, terutama pada orang yang mulai mengalami bunyi pada sendi saat bergerak atau nyeri lutut di pagi hari, secara terus-menerus. Ketika otot mendapatkan protein sendi, mendapatkan nutrisi, dan tubuh tidak mengalami peradangan tersembunyi, setiap pergerakan akan kembali gesit. Kepercayaan diri untuk bangun, berjalan, atau mengambil barang akan kembali secara perlahan. Berita baik bagi dapur Indonesia adalah kacang polong bisa dimasukkan ke dalam berbagai masakan, baik itu direbus dalam sup, ditaburkan di atas nasi goreng, dimasukkan ke dalam pasta, atau ditumbuk kasar dan dicampur minyak zaitun sebagai lauk. Semuanya harum, enak, dan mudah dicerna. Bisa menggunakan yang beku atau kalengan, asalkan pilih yang rendah natrium dan dicuci bersih sebelum dimasak. Kacang polong adalah simbol kekuatan diam-diam yang sudah lama ada di piring makan orang Indonesia dan siap merawat otot, sendi, dan energi kehidupan setiap lansia setiap hari. Karena terkadang jawaban untuk kesehatan tidak jauh dari dapur kita. Peringkat ke-1, kelor, daun kelor, moringa sayuran yang dulu tumbuh diam-diam di pagar rumah banyak keluarga di Indonesia. Kelor mungkin adalah jawaban yang selama ini kita cari di saat otot mulai menyusut, sendi terasa kaku, dan tubuh membutuhkan energi dari alam semakin besar. Kelor telah dijuluki sebagai pohon keajaiban selama ribuan tahun di wilayah Asia dan Afrika. Hanya dengan 100 gram daun segar kelor dapat memberikan protein hingga 9 gram. Jumlah yang dianggap sangat tinggi jika dibandingkan dengan sayuran hijau, pada umumnya lebih banyak dari kailan bayam atau bahkan brokoli yang sering dipuji orang sebagai sayuran ajaib. Tidak hanya itu, kelor memiliki protein jenis lengkap yang mengandung ke-9 asam amino esensial, terutama leusin, yang berperan penting dalam perbaikan dan merangsang pertumbuhan otot. Pada lansia, respon terhadap protein mulai menurun, dan inilah alasan mengapa kelor menjadi sumber protein yang benar-benar dikenali dan dimanfaatkan oleh tubuh. Tapi kelor tidak hanya bagus pada proteinnya. Ia juga merupakan sumber zat besi yang membantu mengurangi kelelahan, kalsium yang membantu memperkuat tulang, dan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan kronis pada sendi yang merupakan penyebab utama rasa sakit dan kemunduran otot jangka panjang. Ketika nutrisi-nutrisi ini bekerja bersama kelor, menjadi sistem pendukung yang menyeluruh bagi otot, pergerakan, dan energi kehidupan yang sesungguhnya. Dalam penggunaannya, kelor sangat fleksibel dan mudah digunakan secara menakjubkan. Daun segar bisa dimasak menjadi sayur bening gulai atau ditumis dengan bawang putih dengan aroma yang pas. Jika berupa daun kering yang dijadikan bubuk, bisa diseduh dengan air panas seperti teh atau dicampur ke dalam smoothie. Dan yang penting ini adalah cara menambah protein yang tidak menimbulkan efek samping seperti mengonsumsi suplemen atau protein whey sintetis. Jika Anda belum pernah mencoba kelor, mungkin inilah saatnya membuka hati bagi sayuran hijau lokal yang pernah terabaikan ini untuk kembali mendapatkan tempat di piring makan harian. Karena kelor bukan sekadar sayuran, melainkan asisten perawat otot yang bisa disandingkan dengan telur, atau bahkan mungkin lebih dari itu bagi orang dewasa yang ingin menambah kekuatan di setiap langkahnya. Dan sebelum kita berpisah dalam video hari ini, saya ingin mengajak semua orang untuk melihat kembali sejenak, mulai dari okra asparagus, kubis Brussels, brokoli kale, berbagai jenis jamur, kacang polong, dan terakhir adalah daun kelor. Semua ini adalah nama-nama yang akrab di telinga dan mata di dapur orang Indonesia. Beberapa pernah tumbuh diam di pagar belakang rumah tanpa ada yang memperhatikan. Tetapi hari ini kita kembali melihatnya dengan pandangan yang berbeda.
Karena di balik penampilan yang biasa itu sesungguhnya tersimpan harta karun nutrisi yang mulai ditemukan nilai sejatinya oleh dunia medis modern. Setiap jenis sayuran ini, meskipun tampak sederhana, menyimpan kekuatan protein alami yang berlimpah. Ini adalah kekuatan diam yang membantu membangun otot sendi, tulang dan energi kehidupan lansia secara efektif, terutama setelah usia 60 tahun ketika masa otot mulai menurun secara alami. Masing-masing jenis memiliki peran unik yang tidak bisa saling menggantikan. Ada yang membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik, sehingga tubuh menyerap nutrisi lebih maksimal. Ada yang membantu menyeimbangkan bakteri usus dan mengurangi kembung. Ada yang membantu mengurangi peradangan internal yang menjadi akar banyak penyakit kronis. Dan ada pula yang membantu merangsang sirkulasi darah, menyehatkan jantung, serta meningkatkan pembentukan kolagen alami untuk sendi kulit dan dinding pembuluh darah. Ketika kita tahu cara menggunakan sayuran ini secara bervariasi dan memadukannya dengan bahan-bahan berkualitas lainnya di setiap jam makan sama, artinya kita telah membangun tim penjaga kesehatan yang merawat tubuh secara diam-diam setiap hari. Jam makan bukan lagi sekadar mengenyangkan perut, tetapi menjadi kesempatan untuk penyembuhan, untuk mengisi energi bagi kekuatan dari dalam. Dan semakin bertambah usia, peran sayuran-sayuran ini menjadi semakin penting dari sebelumnya. Saya punya pertanyaan kecil yang ingin saya titipkan kepada Anda semua pemirsa hari ini. Minggu ini sayuran jenis apa yang ingin Anda coba makan terlebih dahulu? Silakan tulis nama sayuran yang Anda pilih di kolom komentar di bawah ini. Saya dan tim Nutrisi Cerdas akan membaca setiap pesan dengan sungguh-sungguh, karena bagi kami komentar bukan sekadar balasan, melainkan cerita kecil yang memberikan inspirasi bagi komunitas kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran Nutrisi Cerdas, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Karena setiap dukungan Anda adalah kekuatan penting yang membuat kami bisa terus menciptakan konten berkualitas dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Tidak hanya hari ini, tetapi juga esok dan hari-hari mendatang. Terima kasih dari hati yang terdalam telah bersama kami sampai akhir video. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga Anda memiliki minggu yang sehat, memuaskan, dan penuh inspirasi dari sayuran hijau biasa yang luar biasa ini. Salam sehat dari saya, Dr. Budi Santoso.